Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Untuk para penonton video ini, terutama kepada Ibu Dr. Insinyur Afrita Amelia selaku dosen pengampu mata kuliah penulisan karya ilmiah, dan seluruh teman-teman yang saya sayangi yang telah mau menonton video ini. Lebih dan kurangnya saya harapkan dari video yang saya buat ini dapat menginspirasi dan membantu para teman-teman yang sedang kebingungan pada saat pemilihan judul atau pada saat penyusunan skripsi. Nah, semoga dari video yang singkat yang saya buat ini dapat menginspirasi beberapa penonton untuk membantu menjalankannya penulisan karya ilmiah. Jadi, hari ini saya akan memaparkan beberapa hasil review jurnal saya. Di sini saya ada mereview 10 paper. Nah, jurnal yang saya pilih ini bertemakan Internet of Things yang fokusnya kepada smart farm atau alat pemberi pakan ikan otomatis berbasis Internet of Things. Nah, langsung saja kita masuk pada judul pertama. Di sini ada sistem kontrol dan monitoring alat pakan ikan otomatis tenaga surya berbasis Internet of Things. Apa yang dilakukannya? Yang dapat dilakukan oleh alat ini adalah dengan mengatur delay putaran motor yang berfungsi melontarkan pakan sesuai dengan jadwal dan takaran yang sudah ditentukan. Alat pemberi pakan ikan otomatis ini menggunakan tenaga surya sebagai sumber energi listrik sehingga tidak memerlukan suplai listrik dari PLN atau tidak ketergantungan dari sumber daya listrik dari PLN. Alat ini juga memanfaatkan konsep Internet of Things sebagai sistem kontrol dan pemantauan alat itu sendiri. Kita masuk kepada mengapa dilakukannya. Tujuan dari riset ini adalah untuk menciptakan sebuah sistem pemberian pakan ikan otomatis yang memiliki tingkat akurasi yang baik dalam pemberian jumlah pakan dan waktu pemberian pakan sesuai kebutuhan yang berbasis Internet of Things. Metode yang digunakan adalah dengan mengatur delay putaran motor yang berfungsi melontarkan pakan. Alat pemberi pakan ikan otomatis ini menggunakan tenaga surya sebagai sumber energi listrik sehingga tidak memerlukan suplai listrik dari PLN lagi atau tidak terlalu bergantung dari suplai listrik dari PLN. Kita masuk kepada bagaimana melakukannya. Di sini terdapat komponen utama, yaitu ada panel surya sebagai pengisi daya pada baterai, ada kontrol panel, apa saja yang terdapat di dalam kontrol panel. Di sini ada baterai sebagai penampung daya, ada Arduino Uno sebagai pusat atau microcontroller pengendali sistem, ada modul GSM sebagai penerima data dan meneruskannya ke server. Di sini ada juga penampung pakan dan sensor ultrasonik. Penampung pakan merupakan tempat untuk menyimpan pakan ikan. Pada penampungan akan dipasang sensor ultrasonik untuk mendeteksi level yang akan dijadikan data ketersediaan sisa pakan. Di sini ada juga pelontar pakan. Pelontar pakan yang komponen utamanya motor servo, kecepatan dan durasi motor berputar, melontarkan pakan bergantung pada Arduino. Proses kerjanya alat pakan ikan otomatis. Arduino akan menerima data ke server berupa status, mode manual dan otomatis yang berada pada database server. Data mode otomatis berisi status on atau off, banyaknya pakan yang akan dilontarkan, dan frekuensi pemberian pakan per hari. Monitoring jarak jauh. Aplikasi Android berfungsi untuk memonitoring level baterai dan pakan, serta membantu user untuk memilih dua mode, yaitu otomatis dan manual tergantung dengan kondisi. Masuk ke apa manfaatnya? Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah para petani ikan dapat mengendalikan pemberian pakan tanpa harus datang langsung ke kolam ikan. Aplikasi Android dibuat sebagai antarmuka pengguna yang digunakan oleh petani ikan untuk mengendalikan dan memantau alat tersebut. Hasil uji coba menunjukkan bahwa alat pemberi pakan ikan otomatis berhasil mengeluarkan pakan sesuai dengan takaran dan waktu yang telah ditentukan. Hasilnya, sistem kontrol dan monitoring alat pakan ikan otomatis berbasis Internet of Things ini telah bekerja dengan baik. Alat pakan ikan berhasil melontarkan pakan sesuai permintaan sistem. Jumlah pakan yang dimasukkan pada user interface mendekati nilai sebenarnya yang dilontarkan oleh alat. Aplikasi Android berhasil melakukan monitoring terhadap level pakan dan level baterai alat. Selain itu, fitur kontrol pada aplikasi juga berjalan sesuai harapan. Untuk mode otomatis pakan berhasil dilontarkan sesuai konfigurasi yang dilakukan berdasarkan jumlah frekuensi. Begitu pula dengan metode manual yang berhasil melontarkan pakan kapanpun sesuai perintah yang dilakukan pada aplikasi. Nah, lanjut pada judul kedua. Untuk mempersingkat waktu video ini atau durasi video ini,
Jadi saya akan menyimpulkan bahwasannya pada judul pertama dan judul kedua ini memiliki kemiripan yang sama, yaitu sama-sama menggunakan teknologi tenaga surya atau sel surya sebagai basic dari sumber dayanya. Jadi dia tidak bergantung kepada suplai listrik dari PLN dan dia memiliki kelebihan jauh lebih fungsional digunakan pada tambak-tambak ikan atau kolam-kolam ikan yang belum tersuplai sumber daya arus atau sumber daya listrik. Jadi dia memiliki kemiripan, beberapa kemiripan. Yang membedakan dia di sini menggunakan Wemos Dewan Mini sebagai pengontrol utama atau mikrokontrol utama pada judul kedua ini. Dia menggunakan Wemos Dewan Mini. Terus, tapi kalau untuk tujuan yang lain, apa yang dilakukannya kurang lebih hampir mirip ya sama judul pertama. Terus alasan mengapa dilakukannya juga kurang lebih sama, yaitu rancang bangun, pemberi pakan ikan otomatis berbasis Internet of Things, dan Surya adalah salah satu sistem elektronik yang dirancang untuk memberikan pakan secara otomatis tanpa harus ke kolam. Ya, itulah tujuan utamanya menghemat biaya operasional atau tidak perlu ke kolam setiap hari. Kemudian untuk meringankan pemberian pakan secara manual. So, singkat. Terus bagaimana cara melakukannya? Di sini komponen utamanya tentu ada panel surya, sebagai pengisi daya baterai, ada Wemos Dewan Mini sebagai pusat kontrol atau microcontroller pengolahan data, ada juga motor servo yang fungsinya pada seluruh judul ini itu sama ya, biasanya untuk hanya untuk membuka atau membuka atau menutup katup ini tutup pakan itu. Jadi dia bisa ngedrop pakannya. Terus ada motor DC juga sebagai pelontar atau penebar pakan ikan supaya nggak hanya di satu tempat. Terus ada sensor ultrasonik yang kurang lebih lagi-lagi sama fungsinya sebagai pendeteksi jumlah pakan yang tersedia pada tabung-tabung pakan atau tempat penyimpanan pakan. Terus ada aplikasi Blink di sini untuk memantau dan monitoring atau controlling juga aplikasi dari sistem sistem dari jarak jauh. Terus proses kerjanya di sini ada dua yaitu otomatis. Kalau yang untuk pengoperasian secara otomatis, mesin ini disetting dengan penyeparan waktu yaitu jam 8, jam 10, jam 12, jam 2, dan jam 4. Nah, untuk manual, untuk pengoperasian manual cukup menekan tombol, itu mau dari manapun, kapanpun, yang diharapkan alat ini langsung bekerja ya, yang terletak pada panel listrik ya. Terus untuk manfaatnya, rancang bangun pemberi pakan ikan otomatis berbasis Internet of Things dan sel surya ini adalah salah satu sistem elektronik yang dirancang untuk memberi pakan ikan secara otomatis tanpa harus ke kolam setiap hari. Balik lagi tadi, fungsinya itu ya pemanfaatnya. Jadi dia lebih menghemat biaya operasional dan membantu para petani untuk tidak perlu setiap hari bolak-balik ke tambak atau kolam ikan. Dan hasilnya pengujian yang telah dilakukan bahwa penggunaan Internet of Things untuk jarak rentang 900 meter sampai 18 kilometer, mesin pempakan ikan dapat bekerja dengan baik. Adapun respon kerja adalah sebesar 1,48 detik. Namun hal ini akan bergantung pada sinyal internet karena dia didasari dari Internet of Things, jadi dia sangat bergantung pada internet dan yang mempengaruhi respon pada saat menyalakan dengan sistem IOT. Lanjut kepada judul ketiga, di sini adalah alat monitoring dan pemberian pakan ikan otomatis berbasis Arduino Uno R3. Yang dapat dilakukan alat ini kurang lebih sama ya, dengan monitoring dan pemberian pakan ikan otomatis, cuman yang mempusatkan atau mempusat kontrolnya itu dia menggunakan Arduino Uno 3 sebagai inti utama dari alat ini. Nah, kenapa dilakukannya? Sistem dan pemberian pakan ikan otomatis dirancang menggunakan microcontroller Arduino Uno R3 dan sensor ultrasonic, motor servo, dan SMS gateway untuk memberikan informasi kepada peternak. Nah, sensor ultrasonic di sini berfungsi untuk mendeteksi ketersediaan pakan. Jadi dia membantu petani untuk mengetahui apakah pakan yang tersedia pada tempat pakan itu masih ada atau tidak. Sedangkan motor servo fungsinya kurang lebih sama ya untuk seluruh alat-alat ini ya, yaitu sebagai penggerak untuk mengeluarkan pakan atau membuka tutup penyimpanan pakan. Dengan ini pastinya pemberian pakan ikan akan jauh lebih teratur dan efisien. Nah, bagaimana melakukannya? Komponen utamanya di sini sebagai pusat mikrokontrolernya ada Arduino Uno R3 sebagai komponen proses data, di mana setiap aktivitas input maupun output data akan diproses terlebih dahulu oleh Arduino Uno R3. Ada sensor ultrasonik sebagai pendeteksi bahwa pakan yang tersedia di dalam tempat penyimpanan pakan. Di sini ada juga real-time clock RTC
sebagai penyimpan data waktu pakan yang telah ditentukan. Jadi otomatisasinya jauh lebih akurat. Ada juga SIM 800L. Pada sistem ini digunakan untuk memberikan notifikasi atau modul GSM ya kepada atau pemberitahuan kepada pengguna melalui pesan SMS. Ada juga buzzer pada sistem ini juga digunakan dia sebagai media suara untuk memberikan informasi kepada pengguna. Ada LCD digunakan sebagai media untuk menampilkan informasi kepada pengguna. Ada motor servo yang sudah tadi saya bilang sebagai pembuka atau penutup katup penyimpanan pakan. Dan proses kerjanya adalah setelah data real-time clock RTC diterima oleh Arduino, selanjutnya Arduino akan memproses data tersebut yang nantinya ditunjukkan ke buzzer dan motor servo. Buzzer berfungsi sebagai infrasi suara, motor servo berfungsi sebagai untuk membuka dan untuk menutup pakan. Setelah motor servo diproses, maka selanjutnya modul GSM yang bertugas mengirim pesan notifikasi pengguna melalui handphone. Hasilnya, sistem monitoring dan pemberian pakan ikan dirancang menggunakan mikrokontroler Arduino Uno R3, sensor ultrasonik, motor servo, dan SMS gateway. Untuk memberikan informasi kepada peternak, sensor berfungsi untuk mendeteksi ketersediaan pakan, sedangkan Terservo sebagai penggerak untuk mengeluarkan pakan dengan penerapannya alat sorry, maksudnya hasilnya setelah melakukan beberapa tahapan implementasi dan pengujian pada alat, monitoring, dan pemberian pakan ikan otomatis berbasis Arduino Uno 3, maka didapatkan kesimpulan. Dengan memantulkan gelombang ultrasonik ke suatu objek, gelombang tersebut akan dipantulkan kembali dan diterima oleh receiver, maka jarak suatu benda dapat terdeteksi. Jadi, cara kerja sensor ultrasonik itu begitu ya. Jadi, dia memantulkan gelombang ultrasonik yang akan diterima oleh pakan dan akan dipantulkan kembali. Jadi, dia nanti akan mengirimkan datanya ke pusat controller. Nah, jadi di sini ada juga dengan memanfaatkan sensor ultrasonik sebagai pembaca jarak pakan, maka informasi pakan hampir habis akan dikirimkan kepada pengguna jika sudah melewati jarak minimal pakan. Nah, dengan menggunakan real-time clock sebagai penyimpan penjadwalan pakan dan motor servo sebagai penggerak keluarnya pakan, maka secara otomatis pakan akan keluar sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan di dalam program. Lanjut ke judul 4. Di sini yang jadi pembedanya, alat ini difokuskan hanya untuk bekerja pada skala yang kecil yaitu akuarium ya. Jadi di sini ada judulnya pengumpan ikan otomatis untuk budidaya ikan gurame atau nila di akuarium berbasis Internet of Things. Yang dapat dilakukan alat ini adalah sistem monitoring dan pemberi pakan ikan gurame berbasis Internet of Things yang dapat bekerja secara otomatis berdasarkan waktu dan jumlah pakan ikan yang telah ditentukan. Terus lanjut, mengapa dilakukannya? Sistem ini terdiri dari sebuah botol minuman plastik yang berisi makanan ikan yang diarahkan ke bawah. Pada bagian tutup botol diberikan motor servo sebagai penggerak buka tutup secara otomatis sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Karena seringkali ya pemilik-pemilik dari penghobi ikan atau memang peternak ikan konsumsi, dia sering lupa pada saat pemberian pakan ikan. Jadi dihadirkanlah alat ini yang skalanya jauh lebih kecil yang dapat digunakan kepada akuarium. Alasannya diharapkannya begitu. Dari yang hasil yang saya baca ya, terus bagaimana melakukannya? Di sini dia juga menggunakan sama dengan komponen mikrokontroler yang pada terdapat pada judul 2 yaitu Wemos Dewan R1 sebagai pusat kendali dan kontrol sistem. Terus ada sensor ultrasonik yang kurang lebih fungsinya sama ya seperti sebelumnya. Di sini ada juga real time clock DS3231 sebagai pengingat alarm, lagi-lagi sama fungsinya seperti real time clock sebelumnya dan informasi dalam bentuk teks yang ditampilkan pada LCD. LCD juga di sini fungsinya sama yang digunakan sebagai media untuk menampilkan informasi pada benua seperti ketersediaan pakan, terus level baterai pada alat, ya seperti itulah. Terus ada motor servo juga yang lagi-lagi fungsinya sama untuk mengontrol buka tutupnya tempat makan. Lalu ada buzzer dan pada sistem ini digunakan sebagai untuk suara, media suara untuk memberikan fungsi kepada pengguna. Sama ya fungsinya seperti sebelumnya ya buzzer ya pada alat ini. Maksudnya temanya pada alat ini buzzer seperti buzzer motor servo, RTC itu memiliki fungsi yang kurang lebih mirip-mirip. Sini yang membedakan dia juga menggunakan aplikasi Blink untuk memantau dan mengendalikan sistem dari jarak jauh.
Lalu untuk proses kerjanya, WeMos Dewan R1 berfungsi penghubung internet dengan board Arduino WeMos Dewan R1 menjadi penghubung antara Blink, RTC, DS3231, LCD, buzzer, dan motor servo sebagai tampilan output aplikasi Blink. Sebagai tampilan output, aplikasi Blink dapat memantau data secara real time. Selain luaran, hasil dapat dipantau dari jarak jauh menggunakan aplikasi Blink. Sistem ini menemukan satu LCD untuk menampilkan informasi berkaitan waktu dan tanggal yang sesuai dengan tampilan di Blink. Salah satu bukti sensor ultrasonic mampu mendeteksi objek yang terukur ditandai dengan suara dari buzzer sebagai alarm bagi pengguna. Atas dasar suara buzzer, Arduino Famous Dewan Erwin memberikan perintah kepada motor servo untuk membuka katup tutup pakan selama 5 detik. Masuk kepada judul kelima. Di sini ada rancang bangun alat memberi pakan ikan otomatis menggunakan sistem rotasi wadah berbasis Internet of Things. Nah, pada judul kelima ini dia menggunakan atau merancang sebuah alat yang jauh lebih kompleks ya. Nanti coba saya jelaskan lebih dalam. Yang dapat dilakukan alat ini adalah memberi pakan ikan otomatis dengan sistem rotasi wadah berbasis Internet of Things yang dapat diatur sesuai dengan kebutuhan pemilik ikan. Nah, sistem pengontrolnya berbasis Internet of Things menggunakan ISP8226 8266.MCU dan RTC sama juga seperti penelitian sebelumnya DS3231. Untuk untuk merotasi wadah menggunakan motor DC, sensor fotodioda dan rangkaian logika. Kalau untuk mengapa dilakukannya, penelitian ini bertujuan untuk merancang dan merealisasikan alat pemberi pakan ikan otomatis dengan sistem rotasi wadah yang terdiri dari 14 tabung pakan ikan menggunakan motor DC sensor dan fotodioda. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, di mana takaran pakan ikan sudah ditentukan di dalam program. Alat ini diusulkan memungkinkan pengguna dapat dengan bebas menentukan sendiri takaran pakan pada pakan ikan dan kemudian meletakkannya di dalam tabung-tabung. Sebagaimana melakukannya, di sini terdapat komponen utama yang hampir mirip-mirip pada judul-judul sebelumnya, yaitu RTC DS3231 yang fungsinya sama sebagai pengingat alarm dan informasi dalam bentuk teks yang ditampilkan pada LCD atau OLED. Ada dan MCU SP8226 yang fungsinya ya sebagai pusat mikrokontroler atau pusat pengontrolan. Ada motor DC yang fungsinya lagi-lagi sama ya untuk membuka dan motor DC ya sama untuk merotasi atau untuk menyebarkan pakan pada wadah tabung pakan ikan sesuai dengan kebutuhan user. Terus ada aplikasi Blink untuk memantau dan mengendalikan sistem, kontrol dan monitoringnya. Terus ada OLED display digunakan untuk menampilkan waktu dan jadwal pemberian pakan ikan. Ada pompa air DC, di sini dia digunakan untuk mengatasi masalah yaitu pakan-pakan ikan yang menempel pada dinding-dinding tabung dengan memanfaatkan menerapkan prinsip gravitasi. Lalu di sini juga ada proses kerjanya. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, memberi pakan ikan secara otomatis dengan menggunakan sistem rotasi, yaitu wadah yang berisi 14 tabung pakan ikan akan dirotasi untuk menjatuhkan pakan ikan ke dalam kolam. Cara ini dipilih agar pengguna dapat dengan bebas dan fleksibel mengatur jumlah pakan ikan yang akan diberikan sesuai takaran dan tidak berlebihan. Sistem pengontrolnya berbasis Internet of Things dan ya di sini menggunakan ISP8266.MCU dan RTC dan S32 untuk merotasi wadah, menggunakan sensor motor DC, sensor fotodioda dan rangkaian logika. Sedangkan untuk mengatur jadwal penembakan ikan dilakukan dari smartphone melalui aplikasi Blink. Lalu manfaatnya dapat dapat memberikan pakan ikan secara otomatis dengan menggunakan sistem rotasi ya, itu wadah yang berisi 14 tabung. Jadi semisalnya 14 tabung ini hanya digunakan satu kali sehari atau pemberian pakan ikan akan hanya berlangsung satu kali sehari. Jadi alat ini dapat bekerja 2 minggu full dengan setiap hari masing-masing satu kali pemberian pakan. Jadi setiap harinya dia rotasi tabung-tabung itu yang sudah kosong mengganti dengan yang sudah ada isinya. Lalu untuk mengatasi pakan-pakan ikan yang menempel pada dinding tabung yang disebabkan oleh pengembapan suhu dan cuaca, dia akan menyemprotkan pompa air. Dia akan mengaktifkan pompa air yang menyemprotkan air dan memanfaatkan sistem prinsip gravitasi untuk menjatuhkan pakan ke dalam air atau kolam atau akuarium. Kurang lebih begitulah manfaatnya.
Lalu hasilnya berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa rancang bangun alat pemberi pakan ikan otomatis telah berhasil direalisasikan dan memiliki tingkat keberhasilan yang cukup besar, 100%. Jadwal pemberian pakan ikan dapat dipilih 1 kali atau 2 kali dalam sehari, dan pengaturan jadwal dapat dilakukan melalui smartphone. Sistem dapat memberi pakan ikan secara otomatis sesuai jadwal selama 14 hari, seperti yang saya bilang tadi, jika pemberian pakan ikan dilakukan 1 kali sehari, atau 7 hari jika pemberian pakan ikan dilakukan 2 kali sehari. Dari hasil pengujian alat pendorong yang mengeluarkan air dan gravitasi, tongkat pendorong dapat mendorong pakan ikan yang mengumpal dan melekat di dalam tabung pakan ikan akibat pengaruh kelembapan udara. Konsumsi daya alat pada kondisi idle dan rotate sebesar 3,25 watt dan 3,97 watt, sedangkan pada kondisi feed atau aktif 16,15 watt dikarenakan pompa air DC memerlukan arus yang cukup besar. Dari kelima judul tadi terdapat pula kelebihan dan kekurangannya. Masing-masing terdapat 3 poin ya. Dari judul pertama, di sini ada kelebihannya yaitu menggunakan energi terbarukan seperti panel surya. Alat pembebakan ini menggunakan tenaga surya sebagai sumber listrik sehingga tidak terlalu atau tidak bergantung pada suplai listrik dari PLN. Ada juga kelebihannya sistem kontrol jarak jauh atau Internet of Things dan Android. Petani dapat mengontrol dan memantau alat pakan termasuk level pakan dan baterai dari jarak jauh menggunakan aplikasi Android berbasis Internet of Things. Ada akurasi pemberian pakan tinggi. Alat ini berhasil mengeluarkan pakan dengan takaran atau dosis dan waktu yang tepat sesuai yang ditentukan. Yang penting untuk meningkatkan hasil panen. Nah, untuk kekurangannya di sini terdapat 3 poin juga bergantung pada koneksi internet. Hampir seluruh dari paper yang saya review ini alatnya memiliki kekurangan yang sama ya, bergantung pada koneksi internet, kurangnya integrasi sistem cerdas, dan ujian yang terbatas. Dari judul yang kedua, di sini terdapat kelebihan, masing-masing 3 poin juga dan kekurangannya. Yang pertama, sumber daya listrik mandiri atau off-grid. Ada kontrol jarak jauh penuh, Internet of Things real time, ada juga akurasi dosis pakan teruji dan terkalibrasi. Untuk kekurangannya, ada ketergantungan total pada koneksi internet, belum menggunakan sistem cerdas atau non-adaptif, dan fitur monitoring sensor sangat terbatas. Dari judul ketiga, kelebihannya notifikasi pakan kuat tanpa internet. Dia akan menggunakan GSM tadi ya, sistem SMS Gateway. Ada juga desain mudah direplikasi, microcontroller yang digunakan sangat umum atau populer, dan dosis pakan akurat untuk berbagai pelet. Untuk kekurangannya, tidak ada kontrol jarak jauh interaktif, tidak ada pemantauan kualitas air, minim uji lapangan, dan sumber daya listrik. Dari judul keempat, memiliki kelebihan kontrol jarak jauh atau pakai internet, HP. Ada mencegah penyakit dan kualitas air buruk, dan pemberian pakan yang teratur dan terukur. Kekurangannya hanya cocok untuk di akuarium skala kecil, membutuhkan koneksi internet stabil, dan monitoring terbatas pada pakan saja. Nah, pada judul kelima, di sini kelebihannya mengatasi masalah pakan menempel, kontrol dosis yang sangat fleksibel, bisa dikendalikan dari jarak jauh, dan untuk kekurangannya kapasitas pakan terbatas, sistem mekanik yang rumit, dan sangat bergantung pada internet. Nah, baik, lanjut pada judul keenam. Di sini ada perancangan dan implementasi sistem memberi pakan ikan otomatis berbasis Internet of Things. Yang dapat dilakukan alat ini adalah bertujuan untuk merancang dan membuat sistem pemberian pakan ikan yang bekerja secara otomatis dan terhubung ke Internet of Things. Alat ini memungkinkan peternak atau pengguna mengatur jadwal dan jumlah pakan yang dapat diberikan kepada ikan dari jarak jauh melalui aplikasi di smartphone Android. Nah, untuk mengapa dilakukannya kurang lebih sama ya semua alasannya. Alat ini dibuat karena budidaya ikan yang menjanjikan, tapi pemberian pakan sering bermasalah. Peternak sering lupa atau sibuk sehingga terlambat memberi pakan, dan ini bisa merusak kualitas ikan atau menyebabkan pemborosan pakan yang dapat mengotori kolam. Solusinya dibutuhkan sistem otomatis yang terhubung ke internet atau IoT agar ikan selalu mendapat pakan tepat waktu dan tepat takaran tanpa perlu diawasi terus-menerus. Nah, terus bagaimana melakukannya? Sistem ini dirancang menggunakan beberapa komponen utama, yaitu ada Arduino Nano berfungsi sebagai otak atau pengendali utama alat, ada motor servo yang lagi-lagi fungsinya sama sebagai penggerak untuk membuka dan menutup pintu atau celah tempat pakan, ada juga modul Wi-Fi ESP8266 atau NMCU digunakan agar Arduino bisa terhubung ke internet. Nah, terus ada RTC, ada real time clock,
Untuk menjaga waktu dan tanggal secara real time agar jadwal pakan bisa tepat waktu, ada LCD 12C untuk menampilkan informasi seperti jadwal pakan dan pesan sistem saat motor servo bekerja. Ada aplikasi Android yang digunakan melalui platform Kodular. Aplikasi ini digunakan pengguna untuk mengatur jadwal, yaitu jadwal 1, 2, dan 3, dan mengatur durasi delay motor servo untuk membuka pintu. Ada juga database Firebase Real Time. Digunakan untuk menyimpan data, jadwal, dan durasi pemberian pakan dari aplikasi Android. Nah, untuk manfaatnya, otomatisasi pakan, memberikan pakan secara otomatis tanpa perlu diawasi secara langsung. Ada juga kontrol jarak jauh, ada juga ketepatan waktu dan takaran, dan ada efisien untuk membantu peternak menghemat pakan dan waktu. Untuk hasilnya, sistem berhasil. Perangkat keras yang dirancang dapat bekerja dengan baik untuk memberi pakan secara otomatis sesuai dengan waktu dan takaran yang ditentukan. Ada pengujian nyata, sistem diuji langsung di kolam ikan dengan 3 jadwal pemberian pakan, 1, 2, dan 3, atau pagi, sore, dan malam. Output pakan terukur. Dari pengujian berat pakan, sistem ini mampu mengeluarkan pakan rata-rata seberat 24,04 gram per detik. Hasil ini bisa dijadikan patokan bagi peternak untuk menentukan jumlah pakan yang sesuai dengan kebutuhan ikan. Aplikasi berfungsi. Aplikasi Android dan semua komponen di sistem bekerja dengan baik sesuai fungsinya. Lanjut pada judul ke-7, di sini ada kajian dan rancang bangun alat pakan ikan otomatis atau smart feeder pada kolam budidaya ikan berbasis Internet of Things. Penelitian ini merancang dan membuat alat pintar atau smart feeder untuk kolam ikan. Alat ini tidak hanya bisa memberi pakan secara otomatis sesuai jadwal, tetapi juga dapat memantau kualitas air atau kekeruhan dan ketersediaan pakan di dalam wadah. Semua terhubung ke Internet of Things, sehingga hasilnya dapat atau bisa dipantau langsung dari aplikasi smartphone Anda. Mengapa dilakukannya? Alat ini dibuat karena adanya masalah mendasar dalam beternak ikan. Ikan butuh makan teratur dan dalam takaran yang pas untuk tumbuh. Seringkali peternak sibuk dan dengan aktivitas lain sehingga lupa atau salah takaran saat memberi pakan. Jika makan berlebihan atau overfeeding, itu akan membuat itu akan membuang biaya dan merusak kualitas air kolam. Jadi intinya diperlukan solusi otomatis agar pakan terjamin tepat waktu sekaligus memantau kondisi air kolam. Bagaimana untuk melakukannya? Komponen utama yang digunakan di sini ada Node MCU 8226, 8266, 8266 sebagai otak utama karena punya koneksi Wi-Fi. Ada juga motor Vevo yang lagi-lagi fungsinya sama untuk sebagai membuka katup dari tutup penyimpanan pakan. Ada juga sensor turbidity untuk mengukur tingkat kekeruhan air kolam, diukur dalam satuan INTU. Ada sensor ultrasonik yang untuk mendeteksi jarak pakan dari penutup wadah, yang kemudian diubah menjadi informasi persentase ketersediaan pakan. Untuk proses kerjanya, pengguna mengatur jadwal melalui aplikasi di smartphone. Alat akan terus membandingkan waktu yang diukur dengan waktu nyata. Saat jadwal tiba, motor servo akan berputar untuk mengeluarkan pakan. Bersamaan dengan itu, sensor akan terus membaca tingkat kekeruhan air dan ketersediaan pakan. Lalu semua data ini dikirimkan secara real time ke smartphone pengguna. Dan apa manfaatnya? Di sini ada kontrol jarak jauh, peternak bisa memantau jadwal, pakan, ketersediaan pakan, kekeruan air dari mana saja. Ada juga keefisienan untuk memastikan ikan mendapat pakan teratur dan sesuai dengan takaran, sehingga menghindari pemborosan atau overfeeding. Kualitas air terjaga. Jika air mulai keruh di atas 25 NTU, alat akan memberi notifikasi sehingga peternak bisa cepat melakukan atau mengambil tindakan. Mengurangi stres ikan. Pemberian pakan yang konsisten tanpa interferensi manusia secara langsung dapat mengurangi stres pada ikan. Dan untuk hasilnya, di sini sistem berfungsi penuh, monitoring serba canggih, dan aplikasi real time. Lanjut pada judul ke-8, di sini ada pemberian pakan ikan otomatis berbasis Internet of Sea dengan VLC berdasarkan kualitas air, suhu,
pH, dan kekeruhan. Penelitian ini menciptakan alat memberi pakan ikan otomatis yang terhubung ke Internet of Things dan menggunakan teknologi kecerdasan buatan yaitu Fuji Logic Control. Mengapa dilakukannya? Alat ini diciptakan karena pemberian pakan ikan biasanya boros dan berbahaya. Jika pakan yang diberikan selalu sama dan tidak peduli dengan kondisi kolam, pakan akan tersisa membusuk dan meracuni ikan. Masalah utama adalah ikan tidak akan nafsu makan jika kualitas air, itu suhu, pH, kekeruhan sedang buruk. Terus untuk bagaimana melakukannya? Alat ini bekerja dengan fungsi logik ya. Input otak alat. Alat ini membaca tiga faktor penting dari air kolam menggunakan sensor, suhu, pH, dan tingkat kekeruhan, turbidity. Proses cerdas VLC. Data dari ketiga sensor ini diolah oleh fungsi logik controller atau VLC yang bertindak sebagai otak cerdas. VLC punya 27 aturan yang menentukan apakah ikan perlu pakan banyak, sedang, atau sedikit. Ada output aksi. Hasil keputusan dari VLC adalah berapa lama motor berapa lama motor pakan harus berputar. Semakin lama putar, semakin banyak pakan yang dikeluarkan. Ada juga kontrol dan waktu. Alat menggunakan SP32 sebagai pengendali utama dan RTC. Untuk jadwal yang untuk jadwal pakan yang akurat, real time. Hasil pembacaan sensor dan eksekusi pakan dapat dimonitoring dari jarak jauh melalui aplikasi Telegram. Jadi, maksud saya tadi manfaat dari penelitian ini adalah pemberian pakan tepat dosis, yaitu ikan mendapat pakan sesuai kebutuhannya, karena jumlah pakan disesuaikan dengan kondisi air di kolam. Saat itu, misalnya jika air terlalu panas atau keruh, pakan dikurangi. Efisiensi biaya, karena pakan tidak berlebihan, alat ini sangat efektif dalam menghemat biaya pakan. Di sini ada juga pemantauan jarak jauh. Peternak bisa memantau kondisi air kolam, suhu, pH, dan kekeruhan, serta jumlah pakan yang diberikan kapan saja dan dari mana saja menggunakan smartphone. Dan untuk hasilnya, di sini ada sangat akurat. Pengembangan alat ini disimpulkan mampu memberikan hasil yang akurat dalam menentukan jumlah pakan berdasarkan kualitas air. Kesalahan minim. Setelah diuji sebanyak 5 kali, rata-rata tingkat kesalahannya sangat rendah, yaitu sekitar 0,2%. Artinya alat ini bekerja dengan baik dan presisi. Efektif dan efisien. Alat ini dinilai efektif dan efisien untuk digunakan dalam budidaya ikan gurami. Lanjut kepada judul ke-9. Di sini ada implementasi alat memberi pakan ikan otomatis menggunakan Internet of Things. Penelitian ini merancang dan membuat alat pemberi pakan ikan yang bekerja secara otomatis dan dikendalikan menggunakan teknologi Internet of Things. Alat ini memungkinkan pengelola kolam dan warga mengatur jadwal pemberian pakan ikan nila dan mengontrol prosesnya dari jarak jauh. Terus ada mengapa dilakukannya? Penelitian ini dilakukan untuk mencari solusi atas masalah yang sering terjadi di kolam ikan, yaitu kegiatan memberi pakan ikan yang merupakan rutinitas penting namun sering dilupakan atau diabaikan oleh pengelola akibat kesibukan atau urusan penting lainnya. Ya, mirip-mirip seperti dari jurnal-jurnal atau dari paper-paper atau dari penelitian sebelumnya ya untuk masalahnya ya. Dan kelalaian kecil ini memiliki dampak yang fatal, sebab keterlambatan dalam memberi pakan dapat menyebabkan ikan mudah mati. Lalu di sini ada bagaimana melakukannya. Sistem ini dirancang menggunakan beberapa komponen utama, yaitu ada otak alat menggunakan mikrokontroler Arduino Uno dan MCU ESP8266 yang berfungsi untuk menghubungkan alat ke internet atau Wi-Fi. Ada penggerak pakan di sini menggunakan motor servo, lagi-lagi yang fungsinya sama seperti yang tadi ya. Terus ada kontrol jarak jauh. Di sini pengendalian dan pengaturan jadwal dilakukan dari jarak jauh menggunakan aplikasi chatbot Telegram. Dan ada jadwal, alat dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah diatur sebelumnya. Untuk manfaatnya, di sini ada untuk memudahkan pekerjaan. Kegiatan budidaya ikan menjadi lebih mudah dan efektif karena dapat dikendalikan dari jarak jauh, tidak perlu bolak-balik. Budidaya tidak perlu lagi bolak-balik ke tambak hanya untuk memberi makan ikan, terhindar dari kelalaian. Pemberian pakan tidak akan tertunda atau terlupa, sehingga ikan lebih terawat. Dapat melacak pakan. Ternak dimungkinkan untuk melacak ketersediaan pakan di wadah melalui situs web atau chatbot Telegram.
Lalu hasilnya alat berhasil dibuat. Penelitian ini menghasilkan alat memberi pakan ikan otomatis berbasis Internet of Things yang berhasil diimplementasikan di kolam rusun Pulau Jahe. Sistem bekerja sesuai jadwal. Sistem ini dapat bekerja sesuai jadwal yang telah ditentukan dan menampilkan informasi di halaman web. Juga ada notifikasi penting. Alat memberikan notifikasi penting kepada pengguna seperti kapan pakan diberikan dan kapan tangki pakan kosong atau dikosongkan, serta memberikan solusi. Alat ini digunakan untuk membantu warga dalam proses pengelolaan budidaya ikan konsumsi. Lalu pada paper terakhir atau judul terakhir ada di judul ke-10, rancang bangun alat memberi makan ikan menggunakan bling untuk keramba jaring apung. Nah, yang jadi pembeda di sini dia jauh lebih spesifik mungkin ya, digunakan pada keramba jaring apung. Penelitian ini merancang dan membangun alat memberi pakan ikan otomatis yang dikhususkan untuk lingkungan keramba jaring apung. Lalu, mengapa dilakukannya? Tujuan utama dari penelitian ini adalah merancang alat otomatis yang bisa memastikan pemberian pakan ikan di KJA atau keramba jaring apung berjalan sesuai jadwal dan jumlah yang tepat. Meskipun alasan spesifiknya tidak dirinci pada abstrak, kebutuhan untuk otomatisasi di KJA menjadi motivasi utama. Untuk bagaimana melakukannya, di sini terdapat otak alat menggunakan modul SV32 Cam yang berfungsi ganda sebagai pengendali utama sekaligus kamera. Ada juga penggerak pakan, di sini menggunakan motor servo yang fungsinya sama untuk melakukan pakan. Ada penentu waktu yang menggunakan modul LTC real time clock agar jadwal memberi pakan selalu akurat. Ada juga pengecek sisa pakan dilengkapi sensor ultrasonik untuk mengukur volume sisa pakan pada wadah penyimpanan. Lalu ada kontrol. Pengaturan jadwal pakan dilakukan melalui aplikasi Blink di smartphone. Lalu masuk kepada manfaatnya. Di sini ada pakan tepat waktu. Pemberian pakan terjamin sesuai jadwal yang sudah diatur di aplikasi Blink. Lalu notifikasi pakan habis. Pengelola akan langsung mendapatkan notifikasi ke smartphone ketika sisa volume pakan ikan kurang dari 20% untuk mencegah ikan kelaparan ya. Lalu pantauan visual yang didapat dari SP32 Cam. Alat bisa mengirim gambar hasil pantauan dari kolam yang kemudian tersimpan di web hosting. Ini memungkinkan peternak memantau kondisi ikan atau kolam dari jauh. Dan untuk hasilnya, penjadwalan berhasil, model RTC sudah teruji dan berfungsi dengan baik untuk untuk mengatur jadwal pakan yang disinkronisasikan dengan aplikasi Blink. Ada juga peringatan pakan yang akurat. Sistem berhasil mengirimkan notifikasi ke HP menggunakan sa- peng- notifikasi ke HP pengguna saat pakan tersisa sedikit atau kurang dari 20%. Kamera yang berfungsi, ESP32 Cam terbukti mampu mengambil dan mengirim gambar yang tersimpan di web hosting. Lalu dapat disimpulkan di sini dari ke 6 sampai ke 10 judul tadi, terdapat kelebihan dan kekurangan juga yang masing-masing di sini 3 poin ya. Dari judul ke-6 kelebihannya sangat praktis, mengatasi masalah lupa atau sibuk peternak karena semua bisa diatur dari handphone atau remote control. Takaran akurat, jumlah pakan yang dikeluarkan teruji dan terukur dengan jelas atau 24,04 gram per detik. Bukannya salah-salah ya. Terus teknologi modern menggunakan sistem internet atau Internet of Things yang canggih dan mudah digunakan dan aplikasi Android. Untuk kekurangan di sini ada wajib ada WiFi. Alat tidak bisa diproses atau bekerja sesuai jadwal jika koneksi internet atau WiFi di lokasi kolam terputus. Tidak tahu pakan habis. Belum ada sensor untuk memberitahu pengguna kalau pakan di wadah sudah benar-benar kosong. Ada desain wadah sederhana. Wadah pakan yang dipakai masih terlalu sederhana dan belum diuji untuk ketahanan cuaca jangka panjang. Lalu pada judul ke-7, kelebihannya, sistem sangat pintar. Fiturnya lengkap karena tidak hanya kasih makan otomatis, tapi juga bisa mengecek ukuran air dan sisa pakan di wadah. Kontrol jarak jauh cepat. Semua data air dan pakan bisa dimonitoring langsung dari smartphone secara lead time cepat kurang lebih dari 2 detik. Hemat biaya dan menjaga air, hemat biaya dan menjaga air. Memastikan ikan memakan sesuai takaran sehingga mencegah pemborosan pakan dan menjaga agar kolam tidak cepat kotor. Untuk kekurangannya ada pakan belum merata. Kelemahan utama adalah daya lontar pakan masih kurang jauh dan tidak menyebar, sehingga hanya jatuh di satu titik. Wajib ada internet. Lagi-lagi bergantung pada internet. Lalu di sini cek air belum lengkap. Pemantauan kualitas air hanya fokus pada tingkat kekeruan atau turbidity. Padahal ada parameter penting seperti suhu dan pH yang tidak ikut dimonitor. Dari judul ke-8, dia ada kelebihannya juga di sini. Sangat cerdas dan efisien menggunakan kecerdasan buatan, yaitu fisiologi, untuk menyesuaikan pakan berdasarkan kondisi air kolam, suhu, pH, dan kekeruhan.
Hasil sangat akurat. Pengujian membuktikan alat bekerja dengan presisi tinggi. Kesalahan hanya kurang lebih dari 0,2%. Jadi keputusan pemerintah dapat dipercaya dari si fungsi logiknya lagi. Monitor lengkap mampu memantau tiga indikator penting seperti suhu, pH, dan kekeruhan sebagai dasar pengambilan keputusan. Kekurangannya sistem rumit. Penggunaan fungsi logik membuat alat menjadi sangat kompleks dan sulit diperbaiki oleh pengguna awam. Sangat bergantung pada sensor. Keputusan pakan sepenuhnya bergantung pada sensor. Jika sensor rusak atau salah baca, alat akan salah memberikan dosis pakan. Fokus terbatas. Penelitian ini belum membahas fitur penting lain seperti mengecek sisa pakan di wadah atau mengatasi masalah koneksi internet yang tidak stabil. Dari judul ke-9, kelebihannya di sini mengatasi lupa atau sibuk, sama seperti judul pertama kandang tadi. Alat ini memudahkan pengelola karena semua bisa diatur dari jauh menggunakan Telegram, sehingga pakan tidak akan terlambat. Ada konfirmasi pakan sistem, bisa diberitahu kapan pakan sudah diberikan dan kapan wadah pakan kosong. Solusi praktis, alat ini dirancang untuk kebutuhan nyata warga, membuatnya menjadi solusi teknologi yang fungsional di lapangan. Kekurangannya wajib ada internet atau bergantung pada internet. Lagi-lagi seperti itu ya, hanya berbasis waktu. Alat ini tidak cerdas karena hanya memberi pakan sesuai jadwal waktu, tanpa mempertimbangkan kondisi air kolam seperti suhu atau pH. Lalu aplikasi sederhana kontrol jarak jauh hanya menggunakan bot Telegram yang fiturnya jauh lebih terbatas dibandingkan aplikasi khusus. Dan dari judul terakhir, judul ke-10, kelebihannya di sini ada peringatan pakan habis. Alat sangat cerdas karena otomatis mengirim notifikasi ke HP jika pakan tinggal sedikit. Dilengkapi kamera yaitu SP3 yang tadi. Peternak bisa melihat langsung kondisi kolam dari jarak jauh. Alat bisa mengambil dan mengirim gambar. Jadwal tepat, penggunaan yang presisi menjamin memberi pakan selalu tepat waktu. Kekurangannya wajib ada internet atau bergantung lagi ada internet. Hanya berbasis waktu. Alat ini tidak bisa menyesuaikan dosis pakan secara cerdas karena hanya mengikuti jadwal waktu tanpa membaca kondisi air kolam. Kualitas gambar tergantung sinyal. Hasil pantauan gambar yang dipengaruhi oleh kualitas jaringan di sekitar keramba. Nah, itu tadi dari 10 paper yang telah saya review yang bertemakan Internet of Things yang memiliki fokus pada smartphone. Di sini untuk menutup presentasi ini saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah menonton video ini. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, sore dan malam. Sebelumnya saya juga meminta maaf jika ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak sengaja, kesalahan penyebutan gelar atau nama. Jadi lebih dan kurang saya mohon maaf, pada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.